Oke, untuk soal pertama ini tentang fungsi, dan di dalam materi fungsi itu kan udah ada bentuk umum dari fungsi inverse yang bisa langsung kita aplikasiin. Sekarang fungsi f(x) sama dengan a kuadrat x plus 200 kita ubah ke dalam bentuk fungsi inverse-nya mengikuti bentuk umum yang udah aku tulis di atas. Selanjutnya, persamaan kedua yang diketahui dari soal kita susun ulang berdasarkan jenis fungsinya. Jadi untuk yang bukan fungsi inverse kita taruh di ruas kiri, sedangkan yang fungsi inverse kita taruh di ruas kanan. Sekarang nilai x-nya yaitu 20 dan 22 kita masukin ke rumus fungsi x yang udah dikasih, yaitu a kuadrat x plus 200 dan juga untuk fungsi inverse-nya x min 200 per a kuadrat. Langkah selanjutnya tinggal kita operasiin. Terus di sini bisa kita lihat 200-nya sama-sama habis, jadi sisa min 2a kuadrat sama dengan min 2 per a kuadrat. Terus tinggal dikali silang kayak aljabar biasa, berarti hasilnya a pangkat 4 sama dengan min 2 dibagi min 2 atau sama dengan 1. Nah, untuk dapetin nilai yang lebih sederhana, kita akarkan kedua ruas yang hasilnya a kuadrat sama dengan akar 1, yaitu terus, kan dari soal udah dikasih tahu kalau rumus f(x) itu sama dengan a kuadrat x plus 200. Dan kita udah dapatin nilai a kuadratnya yaitu 1. Jadi tinggal kita substitusi, otomatis f(x) sama dengan x plus 200. Dan untuk f1 tinggal kita masukin dan hasilnya 201. Lanjut, untuk nomor 2, ini aku nggak tulis lagi apa yang diketahuinya dan apa yang ditanyanya, karena udah jelaskan dari soalnya, jadi langsung aja kita jawab dengan cara himpunan. Jadi kita anggaplah himpunan A itu bilangan bulat dari 1001 sampai 2022 yang habis dibagi 12. Langkah pertama, kita tulis dulu beberapa anggota pertama dan juga terakhir dari himpunan A. Sekarang kita cari tahu berapa banyak anggota dari himpunan A ini. Dengan cara suku terakhirnya kita kurang dengan suku pertamanya, terus dibagi pembaginya nih kan, pembaginya 12, terus ditambah 1. Nah, rangkaian langkah-langkah yang sama kita lakuin untuk himpunan B, yaitu bilangan bulat 1001 sampai 2022 yang habis dibagi 18. Selanjutnya, kita cari anggota dari himpunan A irisan B. Jadi untuk himpunan ini itu kan berarti bilangan bulat dari 1001 sampai 2022 yang habis dibagi 12 dan juga habis dibagi 18. Nah, sekarang kita lihat KPK dari 12 dan 18 ini kan 36. Jadi sekarang kita cari bilangan bulat dari 1001 sampai 2022 yang habis dibagi 36. Nah, sekarang kita coba perhatikan soalnya. Di sini kan ada kata-kata atau. Berarti yang diminta ini itu nggak termasuk bilangan-bilangan yang habis dibagi 12 dan juga 18 atau bisa kita sebut dengan himpunan A irisan B. Jadi untuk tahu jawaban dari soal ini, kita jumlahkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B, terus kita kurangkan dengan anggota himpunan A irisan B.
Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3 dan di sini aku udah gambar segitiganya. Nah, sekarang kita tinggal pakai rumus Pythagoras untuk cari tahu nilai AC kuadratnya. Nah, untuk dapatin nilai AB, kita tinggal jumlahin aja AD ditambah DB yang udah diketahui dari soal, terus kita jumlahin sama BC kuadrat. Dan untuk dapatin nilai AC-nya aja, berarti hasil AC kuadrat tadi kita akarkan, yaitu akar dari 1225 sama dengan 35. Selanjutnya, kalau kita perhatiin, garis DE sama garis BC itu kan sejajar. Dan juga, segitiga ABC sama segitiga ADE itu sebangun. Nah, jadi kita bisa pakai perbandingan sisi-sisi segitiga atau bisa juga disebut sebagai perbandingan senilai. Terus kalau udah dapat perbandingannya, sekarang kita fokus ke pertanyaannya, yaitu panjang AE. Nah, untuk dapatin panjang AE ini kan berarti AC-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kiri yang berubah jadi kali. Berarti AE sama dengan AD per AB dikali AC. Setelah itu tinggal kita substitusikan nilai-nilai dari sisi AD, AB, dan AC. Selanjutnya untuk soal nomor 4 ini topik utamanya itu kan nilai mutlak ya. Nah, untuk definisi dari masing-masing nilai mutlak yang ditanya, mulai dari mutlak X, mutlak Y, dan juga mutlak X plus Y, udah aku buat definisinya di kotak yang ada di sudut kanan. Nah, untuk tipe soal kayak gini akan ada banyak sekali kemungkinan dari nilai X dan Y-nya. Jadi kita harus tes satu-satu berdasarkan syarat yang ada. Untuk kasus pertama, aku pakai syarat jika X plus Y hasilnya lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk kasus pertama ini, dia bakal ada beberapa cabangnya lagi. Nah, untuk yang pertama di sini aku pakai syarat jika X lebih besar sama dengan 0 dan juga Y lebih besar sama dengan 0. Terus, kalau kalian udah tulis syarat-syaratnya, sekarang tinggal kita tuliskan dalam bentuk persamaan yang ada, yaitu X plus Y plus X plus Y sama dengan 22. Nah, untuk penentuan tanda-tanda min plus dari nilai X dan Y-nya ini, kita ikuti berdasarkan syarat yang udah aku tulis di kotak sudut kanan atas. Oke, sekarang kan kita udah tahu kalau misalnya X ditambah Y itu harus sama dengan 11. Nah, otomatis ada banyak sekali bilangan bulat yang bisa memenuhi persamaan ini. Contohnya bisa 5 tambah 6, bisa 1 tambah 10, bahkan min 5 tambah 16. Nah, untuk mencari tahu total kemungkinan yang ada, kita bisa pakai rumus kombinatorik dengan perulangan yang rumusnya udah aku tulis di dalam kotak. Dan udah aku langsung masukin nilainya. Jadi, untuk N-nya kita ambil 11, yaitu hasil penjumlahan yang kita mau capai. Dan R-nya kita ambil 2, yaitu banyak bilangan yang mau kita operasikan, yaitu X dan Y. Setelah itu tinggal kita selesaikan nilai dari kombinatoriknya. Selanjutnya, masih dengan syarat jika X plus Y lebih besar sama dengan 0, namun untuk kali ini kita pakai syarat dari masing-masing nilai X dan nilai Y-nya itu yang berbeda. Misal di sini, jika X lebih besar sama dengan 0, sedangkan Y lebih kecil dari 0. Seperti pada kasus sebelumnya, sekarang tinggal kita masukin ke dalam persamaan yang ada. Nah, untuk kali ini, X-nya itu plus, sedangkan Y-nya minus, karena kita pakai syarat Y kurang dari 0. Setelah mendapatkan nilai X-nya yaitu 11, sekarang X sama dengan 11 ini kita masukin ke dalam syarat yang pertama tadi, yaitu X plus Y lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya tinggal kita selesaikan seperti pertidaksamaan pada umumnya. Kemudian bisa kita tarik kesimpulan kalau dalam kasus ini nilai X-nya itu hanya 1, yaitu 11. Sedangkan Y-nya balik ke syarat pertama yang kita pilih tadi, yaitu kurang dari 0.
Dan setelah kita telusuri berdasarkan nilai X yaitu 11, Y-nya itu harus lebih besar sama dengan min 11. Maka bisa kita tulis Y lebih besar sama dengan min 11 dan kurang dari 0. Sekarang bisa kita perhatikan kalau pada rentang nilai Y ini total ada 11 angka. Dan setiap nilai Y akan berpasangan dengan X sama dengan 11. Jadi totalnya ada 11 pasangan. Nah, untuk cabang yang ketiga ini sebetulnya mirip sama yang sebelumnya, tapi pada kasus ini, X-nya yang kurang dari 0, sedangkan Y itu lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya, tinggal kita ikuti langkah-langkah yang ada pada kasus sebelumnya. Nah, untuk cabang terakhir dari syarat X plus Y lebih besar sama dengan 0 ini adalah jika X kurang dari 0 dan Y-nya kurang dari 0. Tapi kalau kita sadari ini itu nggak mungkin ada, karena kalau misalnya X-nya minus dan Y-nya minus, maka hasilnya nggak mungkin positif atau 22. Jadi nggak perlu kita cari lagi. Oke, kita lanjut ke syarat yang kedua, yaitu jika X plus Y hasilnya kurang dari 0. Sama seperti pada kasus sebelumnya, di sini kita akan tes berbagai kemungkinan dari nilai X dan nilai Y-nya. Tapi pada kasus ini, kita nggak akan cari jika X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Karena ketika dua-dua angkanya positif, maka nggak mungkin hasil penjumlahannya akan kurang dari 0 atau negatif. Untuk cabang yang pertama, kita akan tes jika X kurang dari 0 dan Y kurang dari 0. Nah, ini kan kita udah dapatin kalau min X min Y itu sama dengan 11. Nah, untuk mempermudah pencarian total kemungkinannya, kita coba misalkan min X itu dengan variabel positif, yaitu misalnya A, sedangkan min Y kita misalkan dengan B. Berarti A tambah B sama dengan 11. Nah, kemudian kita tinggal cari pakai rumus kombinatorik dengan perulangan, seperti pada kasus sebelumnya. Untuk kasus selanjutnya, kita akan cari jika X-nya lebih besar sama dengan 0, sedangkan Y-nya kurang dari 0. Nah, untuk kasus yang ketiga, ini persis sama yang sebelumnya, tapi bedanya kali ini X-nya yang kurang dari 0, sedangkan Y-nya lebih besar sama dengan 0. Setelah menemukan jumlah pasangan dari masing-masing kemungkinan yang ada, tinggal kita jumlahin untuk mengetahui banyaknya pasangan bilangan bulat X dan Y yang memenuhi persamaan pada pertanyaan di atas.